Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Eva yang akan membahas tentang soal yang sudah Bu Eva tugaskan kemarin, yaitu dibuka LKS-nya ya, halaman 7. Tapi sebelum Bu Eva membahas, nanti setelah pembahasan ini selesai, nanti Bu Eva akan beritahu bagaimana cara penilaian yang harus kalian cocokkan dengan pekerjaan yang kalian kerjakan di LKS kalian masing-masing atau di lembaran. Kita mulai ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya kita akan membahas latihan halaman 7. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud hari kiamat. Yang dimaksud hari kiamat yaitu hari berakhirnya kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu ada awalannya juga ada akhirannya. Nah, apa itu yang dimaksud hari akhir ya? Itu hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia. Bagaimana penjelasan kalian, jawaban kalian, yang penting intinya seperti itu. Hari berakhirnya kehidupan manusia. Kalau ada jawaban seperti itu, berarti jawaban kalian benar. Bagaimana nilainya? Ini kan ada 5 soal. Jadi nanti per poin yaitu 20, nilainya 20. Jadi kalau nanti benar 5, jadi dapatnya 100. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda terjadinya kiamat kubro. Sebelumnya, apa sih kiamat kubro itu? Kemarin Bu Eva sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa kiamat kubro itu kiamat besar. Jadi tanda-tandanya apa saja? Tanda-tandanya seperti terbitnya matahari dari arah barat. Padahal biasanya kan kalau matahari itu terbitnya dari arah timur. Dari arah timur. Tapi kalau sudah terjadi kiamat besar, itu tanda-tandanya matahari itu munculnya itu dari arah barat ke timur, sebaliknya. Yang kedua, banyaknya bermunculan binatang yang bisa berbicara. Itu banyak binatang-binatang menjelang hari kiamat besar itu bisa berbicara. Yang ketiga, munculnya Dajjal dan bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi seperti itu. Misalkan kalian menyebutkan tanda-tanda yang lainnya boleh. Yang penting tanda-tanda kiamat kubro seperti yang sudah Bu Eva jelaskan kemarin juga tidak apa-apa. Misalkan dijawab 3 boleh, lebih dari 3 juga boleh. Tapi kalau bisa jangan kurang dari 3. Jadi nanti kalau sempurna nilainya 20. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang mungkin jawabannya tidak sama dengan pembahasan yang Bu Eva jelaskan, bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan nanti sebagai absen, tadi lupa Bu Eva jelaskan, nanti sebagai absen kalian harus menulis absen di kolom komentar video ini. Apakah kalian sudah menyimak video pembahasannya Bu Eva apa belum? Kalau sudah, silakan tulis nama kalian di kolom komentar, nama lengkap, nama kelas, dan bilang hadir gitu. Apabila ada pertanyaan juga silakan langsung mengomentari di kolom komentar video ini nanti. Nomor 3, bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan dari alam barzah? Jadi keadaan manusia setelah dibangkitkan dari alam barzah itu bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau amal perbuatannya baik, banyak beramal baik selama hidup di dunia, maka ketika dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur itu akan berseri-seri seperti ada pancaran cahaya seperti itu. Jadi kalau banyak kejahatan, banyak kejelekan selama hidup di dunia, maka wajahnya atau kelihatan sangat suram, sangat gelap gitu. Jadi tidak seceria atau secerah orang yang banyak amal solehnya.
Jadi intinya jawabannya yaitu bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang nomor 4, apa sajakah yang akan dialami manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar? Yaitu mereka akan menerima catatan-catatan sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya baik juga akan menerima catatan amal baik dan juga akan menerima catatan amal buruk. Apa saja yang akan dialami manusia di padang mahsyar? Yaitu mereka sama mendapatkan catatan amal sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun amal nanti catatannya di akhirat itu tidak akan ada yang kurang sedikit pun dari perbuatan kita. Jadi semuanya itu terekam. Perbuatan kita nanti terekam, baik yang terlihat oleh manusia maupun tidak, semuanya ada rekamannya di akhirat nanti. Jadi tidak mungkin ada perbuatan yang terlewatkan. Jadi semua perbuatan kita baik buruk akan mendapatkan balasan dan mendapatkan pertanggungjawaban dari kita di akhirat nanti. Selanjutnya itu ya 5 soal. Kalau benar jadi dapat 100, silahkan ditulis di sampingnya itu di bawah latihan itu ya nilainya kalian. Seperti yang sudah Bu Eva jelaskan tadi, kalau benar 5 berarti nilainya 100, kalau salah 1 80. Jadi per poin nilainya 20. Selanjutnya kita bahas latihan soal AKM. Dalam latihan soal ini kalian disuruh Disuruh membaca ilustrasi itu tentang amalan mendekat ke surga. Jadi ini ada ilustrasi cerita, jadi kalian harus membaca dulu. Kalau kalian tidak membaca, kalian sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Kalau kalian sudah membaca, langsung saja Bu Eva bahas, yaitu pertanyaan 1. Apabila seorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, maka akan mendapat balasan apa? Yaitu jawabannya B, surga. Nilainya ini nanti akan Bu Eva jelaskan di akhir. Sebentar, kita bahas dulu ya. Surga. Pertanyaan kedua, pesan yang sesuai dengan cerita di atas adalah, boleh memilih jawaban lebih dari 1. Jadi sesuai ilustrasi cerita di atas itu apa yang cocok? Jika ingin masuk surga hendaknya merawat unta, itu benar apa salah? Ada apa enggak cerita itu menurut jawaban Nabi Rasulullah? Tidak kan? Tidak. Apabila menginginkan masuk surga hendaknya memperbanyak bertanya, itu juga tidak ada ya. Melaksanakan segala sesuatu yang diperintah Rasulullah SAW, mendekatkan diri ke surga, itu benar, baru dicentang ya, boleh itu. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci surga, itu juga jawaban yang benar. Jadi jawabannya bisa dicentang atau bisa jawabannya boleh itu dipilih 2 itu ya. Melaksanakan segala sesuatu yang diperintah Rasulullah, mendekatkan diri ke surga, sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci surga. Untuk pertanyaan nomor 3, pasangkan pernyataan di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Nomor 1, 2, 3, 4. Pertanyaan yang ditanyakan si Badui itu dipasangkan yang benar dengan pasangan yang C, amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, itu pertanyaannya. 2, usaha si Badui untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu yang F, ingin mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, itu sebagai nomor 3, amalan mendekatkan ke surga, berarti nomor 3 B. Yang nomor 4, jaminan bagi yang melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu jawabannya E, masuk
surga. Jadi nomor 1 C, 2 F, 3 B, 4 E. Itu ya, dicocokkan, silahkan dicocokkan. Kejujuran kalian sangat berarti di setiap pembahasannya ini nanti. Karena yang Bu Eva inginkan kalian bisa mencocokkan dari pembahasan ini nanti, dan kalian nanti bisa menilai sendiri, nilai kalian baru dikirimkan ke Bu Eva. Pertanyaannya nomor 4, siapakah golongan manusia yang akan masuk surga sesuai cerita di atas? Yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menegakkan sholat. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Itu jadi amalan sesuai dengan cerita itu. 3 golongan yang masuk cerita di atas, yaitu 3 itu ya. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, sama menyambung silaturahmi. Terus bagaimana penilaiannya? Penilaiannya itu kan ada pertanyaan, ada 4. Lah itu nilainya nomor 1 20, nomor 2 20, nomor pertanyaan nomor 4 20. Lah nomor 3 itu pertanyaannya itu 40 jawabannya. Jadi per poin 1 2 3 4 itu 10. Dulu pembahasan dari Bu Eva. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komentar di kolom video, di komentar dalam video ini nanti. Dan jangan lupa absennya juga menulis nama dan kelas. Saya tunggu kiriman jawaban kalian di foto, terus sudah ada nilainya dan dikirim lewat WA-nya Bu Eva. Mungkin cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.